Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke rukun wudhu. Namun sebelumnya kita ingin sedikit memurojaah apa yang sudah kita ambil pada kesempatan yang sudah lalu, yaitu kita sudah membahas tentang alamat tanda-tanda seorang itu bisa dikatakan balik. Kemudian juga kita sudah jelaskan syarat-syarat batu istinja, ya. Alamatul bulug, alamat-alamat seorang itu bisa dianggap sudah beranjak dewasa atau sudah beranjak masa baliknya, itu sebagaimana yang sudah kita jelaskan ada 3. Yang pertama, alamat yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan, kalau misalkan sudah beranjak pada umurnya yang ke-15 tahun, ya, maka dia sudah bisa dianggap sebagai anak yang sudah balik. Kemudian yang kedua, kalau misalkan anak tersebut, ini baik anak laki-laki atau perempuan, sudah ihtilam atau yang disebut juga dengan imna, sudah mengeluarkan cairan yang disebut dengan mani pada umurnya yang ke-9 tahun ke atas, ya, maka dia juga sudah bisa dianggap sebagai anak yang sudah balik. Dan ini alamat yang kedua juga berlaku bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian yang terakhir, ini alamat khusus untuk anak yang perempuan, yaitu mengeluarkan darah haid sejak umurnya sudah berumur 9 tahun. Ya, kalau misalkan ada darah yang keluar sebelum anak perempuan ini berumur 9 tahun, maka dia belum bisa dianggap sebagai anak yang sudah balik, anak perempuan yang sudah balik. Tapi haid, darah yang keluar tersebut tidak bisa juga dikatakan darah haid, ya. Kemudian adapun kalau misalkan darahnya keluar setelah anak itu sempurna jumlah umurnya menjadi 9 tahun, ini khusus anak perempuan, ya, harus diingat, maka anak tersebut sudah bisa dianggap sebagai anak yang sudah balik. Kemudian kita juga sudah membahas tentang istinja. Istinja itu adalah menghilangkan al-qadar an-najis, ya, kotoran yang sifatnya najis dari 2 mahal, dari 2 tempat, yaitu kubul dan dubur, dengan hajar atau air. Dengan hajar yaitu batu syar'i, ya. Ini perlu menjadi catatan, yaitu batu yang syar'i, karena bukan yang dimaksud batu di sini bukan batu tabi'i atau batu alam biasa, tapi dia batu syar'i, batu yang mempunyai syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh para ulama fikih, ya. Para ulama fikih sudah menentukan syarat-syaratnya, diantaranya batu tersebut dia boleh digunakan untuk beristinja, atau bahasa Indonesianya cebok, maka batu tersebut harus kasar, memiliki permukaan yang kasar sehingga bisa membersihkan kotoran. Tidak boleh batu yang mempunyai permukaan licin, karena dia tidak bisa membersihkan kotoran. Kemudian dia batunya juga jaf, yakni kering. Kemudian tohir, suci, ya. Suci maksudnya adalah batu yang suci murni, ya, bersih daripada najis dan juga dia suci. Ada kadang-kadang batu terkena najis, ini juga tidak bisa digunakan. Maka kalau misalkan cuma ada batu yang terkena najis, ditunggu dulu hingga kering, kemudian najisnya dibersihkan, baru batu tersebut boleh digunakan untuk beristinja. Adapun syarat-syarat batu yang diperbolehkan untuk beristinja, yang tadi itu adalah syarat-syarat batu bisa dikatakan batu secara syar'i, atau benda apapun itu yang misalnya sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah kita sebutkan, seperti memiliki permukaan yang kasar bisa membersihkan, kemudian dia suci, kemudian kering, maka dia disebut batu secara syar'i, ya, disebut batu secara syar'i, meskipun bendanya bukan batu, misalkan tisu, namun dia sudah memenuhi syarat yang tadi kita sebutkan, maka dia termasuk batu syar'i yang boleh digunakan untuk beristinja. Tetapi ada batu yang tidak memenuhi syarat yang sudah kita sebutkan, maka
dia tidak bisa digunakan untuk beristinja atau tidak termasuk kategori batu yang diperbolehkan oleh syariat untuk menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Kemudian adapun syarat yang ke-8 atau syarat kapan kita boleh menggunakan batu untuk beristinja itu ada 8. Yang pertama, jumlah batunya, atau kemarin kita sudah jelaskan di sini sebenarnya bukan jumlah batu tapi jumlah gosokan. Jumlah usapannya tidak boleh kurang dari 3 kali usapan. Kalau misalkan kurang dari 3 kali usapan maka belum boleh dikatakan suci, ya, harus 3 kali usapan, dan batu tersebut bisa menghilangkan atau bisa digunakan untuk mengusap sebanyak 3 kali meskipun hanya 1 batu. Contoh misalkan ada batu yang sedikit besar, ya, agak besar, dan batunya mempunyai 3 sisi. Nah, sehingga ketiga sisinya bisa digunakan untuk membersihkan atau beristinja dengan 3 kali usapan, maka sudah termasuk atau sudah memenuhi syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, batunya harus bisa membersihkan area yang terkena najis, ya, area yang terkena najis. Kemarin juga kita sudah sebutkan bahwasanya area yang terkena najis yang diperbolehkan saat itu menggunakan batu untuk membersihkannya, yakni al-hasyafah atau kepala zakar, mohon maaf, kepala zakar yakni kepala kemaluan laki-laki, atau zahiru farjil bikr, bagian permukaan kemaluan perempuan yang masih perawan. Dan yang ketiga ada bagian dalam kemaluan perempuan yang sudah tidak perawan lagi, dengan dhobit kalau misalkan bagian tersebut ketika wanita yang tidak perawan itu duduk dia terlihat. Nah, ini saja yang wajib dibersihkan. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan as-safha. As-safha itu adalah lipatan mohon maaf dubur, ya, dubur. Kemudian wa alla yajifan najas, sebelum najisnya itu kering. Kalau misalkan najisnya sudah kering maka tidak boleh lagi dibersihkan dengan batu, tidak boleh lagi cebok dengan batu, tapi harus menggunakan air. Ya, karena ini rukhsah yang hanya diperuntukkan untuk batu. Kalau misalkan sudah tidak bisa lagi dibersihkan oleh batu, contohnya kering, maka harus kembali menggunakan air. Kemudian wala yantakil, najisnya pun tidak melewati batas mahal tadi. Mahal tadi sudah kita sebutkan, yaitu kubul, kemaluan laki-laki dan perempuan bagian depan, dan dubur, kemaluan laki-laki atau perempuan bagian belakang, ya. Nah, najisnya tidak boleh berpindah dari kedua tempat ini. Kalau misalkan sudah lewat, maka tidak bisa lagi menggunakan batu, tapi harus menggunakan air. Wala yatra'a alaihi akhar, najisnya belum tercampur dengan benda lain selain najis tersebut. Dan ini sebenarnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan kalau misalkan benda yang tercampur dengan najis yang keluar itu sifatnya rutubah atau basah, maka tidak boleh menggunakan batu. Tapi kalau misalkan benda yang tercampur dengan kotoran yang keluar itu adalah kering, sifatnya jaf, maka masih bisa dibersihkan atau disucikan dengan batu. Wala yujawiza safhatahu wa syafatahu, ini sebenarnya sama, ya, mirip dengan syarat yang ketiga tadi, tidak berpindah. Tapi di sini disebutkan secara lebih detail. Yakni apa? Kotorannya tidak melebihi area hasyafah. Hasyafah itu tadi kita katakan kepala zakar. Kalau misalkan najisnya berpindah sudah melebihi, keluarnya misalkan melebihi area zakar, terkena bagian-bagian yang tidak mendapatkan rukhsah, disucikan dengan batu, maka tidak boleh lagi disucikan dengan batu, melainkan harus kembali menggunakan air. Wahasyafah, ya, sofah wahasyafah, ini dua. Wala yusibahu ma'un, ini juga sama, yakni najisnya belum terkena sifat benda yang bersifat cair atau air, ya. Wa antakunal ahjaru tahiratan, dan ini sebenarnya syarat yang dikembalikan kepada sifat batu atau benda yang menyerupai batu yang sudah memenuhi syarat batu secara syariat, ya. Baru kemudian kita berpindah ke pasal selanjutnya, yaitu rukun wudu, ya, rukun wudu. Di dalam mazhab Imam Syafi'i atau di dalam kitab ini, maka rukun wudu dibagi menjadi 6. Ada 6 rukun wudu. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala furudul wudu'i sittatun. Sebelumnya ada catatan untuk al-istinja, batu istinja.
Jadi cebok menggunakan batu itu tidak sama dengan tayamum ya. Kalau misalkan kita bertayamum, kapan kita diperbolehkan untuk tayamum? Kita hanya diperbolehkan untuk bertayamum ketika tidak mendapatkan air. Sedangkan kapan kita diperbolehkan untuk cebok menggunakan batu? Itu kapan saja meskipun bersamaan dengan adanya air, maka tetap boleh menggunakan batu. Ya, ini perbedaan antara bersuci dengan tayamum dan bersuci menggunakan batu, izalatu an-najasah. Kemudian baru selanjutnya faslun rukun-rukun wudhu, ada 6. Yang pertama niat. Ya. Di sini mu'alif rahimahullah ta'ala untuk memulai bab rukun wudhu dia hanya menjelaskan lamhah atau sedikit tidak secara detailnya. Misalkan dia menyebutkan niyah tapi tidak menjelaskan apa itu niyah, dan akan insya Allah dijelaskan di pasal selanjutnya. Ya. Syarat yang pertama, seorang itu ketika ingin berwudu maka dia harus berniat terlebih dahulu. Ya, niat untuk berwudu. Ya. Dan cara-cara berniat pun insya Allah akan dijelaskan pada tempatnya. Kemudian syarat rukun yang kedua adalah ghuslul wajhi, yakni mencuci muka. Muka, mana yang dinamakan dengan muka? Muka adalah area yang meliputi bagian wajah dari atas ke bawah, dibatasi dari manbatu sya'rir ro'si, tempat biasanya tumbuh rambut ya, biasanya tumbuh rambut. Itu disebutkan di dalam bahasa fikihnya adalah wajah sampai bagian bawahnya dagu. Dagu, bagian bawah dagu ini termasuk wajah tulan panjangnya. Adapun lebarnya antara dua telinga, dan ini wajib area yang wajib semuanya untuk dibasuh ketika berwudu. Ya, itu yang dikatakan wajah, termasuk rambut-rambut yang tumbuh di dalamnya. Ya, ini juga wajib dibersihkan atau dicuci ketika membasuh muka. Ya, seperti kedua alis, kemudian keempat bulu mata, ini namanya arba'atu ahdab di dalam bahasa Arabnya. Kemudian ini rambut yang tumbuh di sekitar pipi atau yang disebut juga dengan al-khaddan. Kemudian baru ada yang dinamakan dengan janggut. Kemudian ada yang dinamakan dengan al-anfaqah, rambut yang tumbuh di bawah bibir bawah. Ya, kemudian ada ini rambut yang tumbuh antara anfaqah, ini juga ada yang melingkari anfaqah. Kemudian ada juga kumis, ini yang disebut dengan syarib, dan ujung kumis juga wajib untuk dibasuh ketika berwudu. Yaitu kalau di dalam kitab Nailur Roja ada 20 rambut yang harus dibasuh ketika membasuh wajah. Ya. Kemudian as-salisu ghuslul yaddain. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Ya, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Ini wajib dibasuh ketika berwudu. Ya. Sampai kedua siku maksudnya adalah bersamaan ketika kita membasuh bagian tangan, ya, itu sampai siku dan harus meliputi dan melebihi bagian daripada otot, ya, bagian daripada otot. Karena di dalam kaidah fikih ada yang disebutkan sebagai kaidah ma la yatimul al-wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang wajib yang tidak mungkin sempurna kecuali dengannya, maka penyempurna tersebut juga bisa dihukumi sebagai sesuatu yang wajib mengikuti kewajiban yang akan disempurnakan. Kemudian yang keempat adalah mashu syai'in minar ra'si, mengusap kepala, sebagian dari kepala, dan ini mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab ashabuna Asy-Syafi'iyah, para a'immah yang bermazhab Asy-Syafi'i. Yani cukup mengusap bagian saya, sebagian daripada kepala, ya, sebagian daripada kepala. Dan yang paling banyak dipahami oleh masyarakat kita adalah sebagian daripada rambut, padahal bukan itu, ya. Padahal yang dimaksud di dalam fikih ini adalah sebagian dari kepala, baik rambut ataupun kulit daripada kepala, maka sudah cukup untuk memenuhi rukun yang keempat ini. Ya, kenapa kita tidak katakan mengusap sebagian dari rambut? Karena kadang-kadang rambut itu keluar dari area kepala. Contoh misalkan ada orang yang mempunyai rambut panjang sampai pundaknya, maka dia tidak boleh mengusap rambutnya yang ada di bagian pundaknya, melainkan dia hanya diperbolehkan mengusap rambut yang masih berada di area kepalanya. Ya.
Kemudian yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, ya, dengan melebihkan ke atas sedikit dan melebihi kedua mata kaki atas dasar kaidah yang sudah kita sebutkan. Kemudian yang keenam adalah tertib. Makna tertib adalah mendahulukan rukun yang pertama daripada yang terakhir. Tertib, ya. Itu rukun yang terakhir. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita lanjut ke pasal selanjutnya, membahas tentang niat secara lebih detailnya. Ya, niat sebagaimana yang kita sebutkan adalah merupakan rukun pertama daripada wudhu. Namun kita perlu mengetahui apa pengertian niat dan tertib. Maka di pasal ini akan dibahas apa makna niat dan apa makna tertib. Ya. Kemudian an-niyatu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Ya, niat itu adalah maksud untuk melakukan pekerjaan yang mana maksud itu harus bersamaan dengan awal mula kita mengerjakan pekerjaan tersebut. Contohnya ketika kita ingin berwudu, maka rukun pertama itu adalah niat yang harus dibarengi dengan membasuh muka, ya, membasuh muka. Atau ketika sholat, kapan harus berniat untuk sholat? Maka niat untuk sholat harus terletak pada takbiratul ihram. Ya, inilah yang dimaksud dengan maksud untuk melakukan pekerjaan yang dibarengi dengan pekerjaan tersebut. Kalau misalkan ada maksud untuk melakukan pekerjaan tapi tidak berbarengan dengan pekerjaannya, maka itu di dalam fikih disebut dengan azam. Ya. Kemudian wa mahalluha al-qalbu, sedangkan tempat berniat itu adalah di dalam hati. Ya, wa talaffuzu biha sunnah, dan harus diperhatikan. Ya, sedangkan untuk berlafaz dengan niat itu hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Kata para ulama, ini untuk membantu hati supaya lebih khusyuk di dalam berniat melakukan sebuah ibadat. Ada sebuah kaidah yang mengatakan kalau misalkan berseberangan antara lafaz yang ada di dalam yang keluar dari lisan dengan niat yang ada di dalam hati, maka yang dilihat tetap apa yang ada di dalam hatinya. Ya, contoh misalkan banyak terjadi fenomena-fenomena asing ketika sholat. Ada orang sholat, dia benar lafaznya berniat tapi hatinya masih tidak di dalam sholat, maka yang dilihat adalah hatinya. Maka orang tersebut bisa dikatakan belum bisa untuk dikatakan sholatnya sebagai sholat yang sah, karena hanya diniatkan di dalam lisannya, padahal bertalafuz untuk dengan niat adalah hukumnya sunnah. Sedangkan di dalam hati, sedangkan niat itu adalah ada di dalam hati. Kemudian wa waktuha, waktu berniat inda ghusli awwali juz'in minal wajh. Kalau misalkan berwudu, maka niat itu harus terletak pada saat membasuh wajah, ya, pada saat membasuh wajah. Karena apa? Karena supaya sesuai dengan makna niat tersebut, ya. Karena makna niat adalah qasdus syai', maksud sesuatu, maksud untuk melakukan sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaannya. Maka niat ketika berwudu harus berbarengan dengan fi'lul wudu, yaitu membasuh wudu, membasuh wajah. Kemudian tertib, sedangkan tertib artinya alla yuqaddama udhun ala udhun, tidak mengedepankan membasuh a'dha atau anggota wudu dengan anggota yang lainnya, harus berurutan. Ya, mulai dari wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, baru yang terakhir adalah kaki. Ya, para ulama selain di dalam kitab ini ketika membahas tentang niat, maka ada sekitar 7 poin yang sangat penting untuk dibahas yang berkaitan dengan niat. Yang pertama, haqiqatun lafzun mahallun, haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Yang pertama, niat itu adalah apa? Pengertian niat apa? Yakni qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, sebuah keinginan untuk melakukan pekerjaan yang berbarengan dengan pekerjaan tersebut. Kemudian hukmun, apa hukumnya? Ya, hukum berniat. Hukum berniat wujubu ghaliban. Ya, pada dasarnya atau pada kebanyakan ibadah maka hukum berniat adalah wajib. Kemudian haqiqatun hukmun mahallun, tempatnya di mana? Yakni di dalam hati. Wa zaman, kapan dilakukan niat? Pada awwalu juz'in
pada setiap bagian pertama dari setiap ibadah. Itu tempat atau waktu untuk berniat. Mahallun wa zaman. Kaifiyatun, bagaimana cara berniat, dan ini berbeda-beda antara ibadah. Misalkan kita berniat untuk sholat zuhur berbeda dengan niat untuk sholat asar. Sholat wajib niatnya berbeda dengan sholat sunnah. Itu yang dimaksud dengan kaifiyah, bagaimana cara berniat. Kemudian kaifiyatun syartun, syarat-syarat niat. Ya, itu juga harus dipelajari. Seperti orang yang berniat itu dia harus tamyiz, ya. Kemudian dia juga harus muslim. Ya, ini yang disebutkan dengan syarat-syarat untuk berniat. Wa maksudun, dan apa sih tujuan kita berniat, ya? Para ulama mengatakan tujuan niat adalah untuk membedakan antara adat dengan ibadah, karena ada beberapa ibadah yang mirip dengan adat. Contohnya mandi. Ketika seorang itu hanya berniat untuk mandi biasa, maka niatnya cuma terhitung mandi biasa, ya. Ketika seorang itu berniat untuk mandi bersuci, maka niatnya terhitung sebagai ibadah. Sama seperti berwudu. Ada orang yang berniat hanya untuk tabrid atau mendinginkan sebagian anggota tubuhnya, maka dia tidak mendapatkan niat ibadah. Sedangkan orang yang berniat untuk berwudu, ingin raf'ul hadas, ingin menjalankan sholat, ingin mensucikan diri, maka dia termasuk orang yang sudah melakukan ibadah wudu. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian baru setelah itu kita masuk kepada ahkamul miyah, ya, hukum-hukum air, ya, ahkamul miyah. Dan di dalam buku ini hanya akan dibahas tentang air banyak dan air sedikit. Adapun pembagian dari sisi lain maka tidak akan dibahas di dalam buku ini. Seperti misalkan ada pembagian air dari segi apakah dia suci atau tidak suci, ya, atau mutanajis, terkena najis, atau air yang tercampur, ini ada pembagiannya. Namun di dalam buku ini hanya difokuskan kepada pembagian air dari sisi banyak dan sedikitnya. Maka mu'allif mengatakan ahkamul ma, hukum-hukum ma, al-ma'u qalilun wa katsir. Ya, air itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang dikatakan dengan air banyak, dan ada juga yang dikatakan dengan air yang sedikit, ya. Apa itu air sedikit? Air sedikit adalah al-qalilu madunal qullatain, air yang belum sampai banyaknya menjadi 2 kullah. Jadi setiap air yang kurang dari 2 kullah maka dia termasuk air yang sedikit, ya. Apa itu kullah? Kullah itu adalah wadah untuk menampung air di zaman dulu, ya, yang kalau misalkan dihitung secara rotel itu berbeda dengan liter. Dia sekitar 200 rotel, ya. Sedangkan liter lebih banyak lagi, sekitar 180 liter sampai 200 liter. Itu rotel dan liter berbeda, ya. Kemudian adapun madu wal kasiru kullatani fa aktsar. Adapun air yang banyak, maka air yang banyak adalah air yang lebih daripada 2 kullah. Ya, tadi kullah itu ya sekitar 114 liter, ya. Kalau misalkan mau dikomparasikan dengan ukuran liter. Adapun 2 kullah dia sekitar 216 liter air, ya. Kalau misalkan air ini kurang dari 216 liter maka dia dikatakan air yang sedikit. Kalau misalkan air ini sudah sampai jumlahnya menjadi 216 liter, atau ada juga yang mengatakan 180 liter, maka dia sudah termasuk air yang banyak. Kemudian pertanyaannya, apa manfaat kita membagi air menjadi air yang banyak dan air yang sedikit, ya? Mu'allif mengatakan al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air yang sedikit itu akan menjadi najis, ya, hanya dengan dijatuhi atau dimasuki oleh benda yang najis. Jadi kalau misalkan ada air di dalam centong atau di dalam ember terkena najis, kita lihat oh jumlah airnya berapa. Kalau misalkan kurang daripada 180 atau dengan pendapat lain 216, maka air tersebut bisa dikatakan sudah menjadi najis secara otomatis, ya. Wa illam yataghayyar, meskipun airnya tidak berubah, najis, benda yang najis tersebut masuk kemudian tidak ada efek perubahan yang ditimbulkan. Meskipun seperti itu,
air tetap dianggap najis. Karena apa? Karena airnya tidak sampai 2 kullah atau 216 liter. Kemudian sedangkan air yang banyak, wal ma'ul katsir, air yang banyak, la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'mahu au idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Sedangkan air yang banyak itu tidak bisa langsung dianggap secara otomatis menjadi najis. Misalkan ada najis yang masuk ke dalam wadah yang berisi air lebih daripada 216 liter. Nah, ketika hal itu terjadi, maka kita tidak bisa mengatakan bahwasanya airnya langsung menjadi najis, melainkan harus dilihat dulu. Dilihat 3 sifatnya, perubahan daripada 3 sifat tersebut. Kalau misalkan sifat aroma atau sifat rasa atau sifat warnanya berubah, salah satu dari ketiga sifat sifat air ini berubah, aroma, warna, dan rasa berubah, maka air tersebut, air yang banyak tersebut dikatakan najis. Namun kalau misalkan salah satu dari 3 sifat ini tidak berubah sama sekali atau ketiganya tidak berubah, maka air tersebut, air yang di atas 216 liter tersebut masih dianggap sebagai air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pasal selanjutnya adalah faslun fi mujibatil ghusli. Pasal hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi, ya, mewajibkan kita untuk mandi. Mujibatul ghusli sittatun. Ada 6 hal yang membuat seorang hamba itu atau menyebabkan seorang hamba itu wajib untuk membersihkan, mensucikan diri dengan cara mandi, ya. Karena ada mensucikan diri dengan cara wudhu, ada dengan cara mandi. Nah, ini yang akan dibahas adalah dengan cara mandi. Ada 6. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farj. Kalau misalkan bertemu antara 2 kelamin laki-laki dan perempuan, maka wajib mandi. Ya, ilajul hasyafati fil farj. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang dimana beliau bersabda, idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Kalau misalkan 2 kelamin bertemu, kelamin laki-laki dan perempuan bertemu, maka sudah wajib untuk mandi meskipun belum keluar maninya, ya. Kemudian wa khurujul mani. Nah, dan yang kedua adalah kalau misalkan keluar maninya, ini berbeda. Antara sebab yang pertama dengan sebab yang kedua berbeda. Sebab yang pertama itu sebab yang terpisah, sebab yang kedua juga sebab yang terpisah. Yang pertama pertemuan antara 2 kelamin, yang kedua adalah keluarnya mani. Karena keluarnya mani terkadang tidak disebabkan oleh pertemuan kelamin. Bisa saja karena mimpi atau misalkan memuncaknya syahwat juga bisa. Nah, kalau misalkan mani keluar, ya, maka dia juga wajib untuk mandi. Kemudian wal haidu, keluarnya darah haid. Keluarnya darah haid juga diwajibkan untuk mandi ketika darah haid tersebut sudah mencapai batasnya atau masa haidnya. Kemudian wan nifas, juga nifas. Kalau misalkan waktu nifas sudah berhenti, maka wajib untuk mandi. Wal wiladah, dan melahirkan. Melahirkan di sini baik yang dilahirkan bayi sempurna atau mungkin bayi yang tidak sempurna atau bahkan bakal bayi saja, ya. Jadi ketika bakal anak cucu Adam keluar dari rahim ibunya, maka ibunya wajib mandi. Atau bayi yang sudah sempurna keluar dari rahim ibunya, maka ibu tersebut wajib untuk mandi. Yang terakhir adalah al-maut, ya, al-maut. Kecuali ada pengecualian, kecuali asyahid, kematian yang dikarenakan karena syahid, ya. Maka orang yang meninggal karena syahid, dia tidak wajib dimandikan, bahkan haram. Karena apa? Karena sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya orang yang mati dalam keadaan syahid akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sebagaimana dia meninggal ketika syahid. Kemudian Nabi berkata, al-launu launud dam, dengan darah yang masih bercucuran, ya, darah yang memiliki warna darah, warihu rihul misk, dengan aroma misk, ya, parfum yang terbaik. Nah, ini dia
6 penyebab seorang itu wajib untuk mandi, dan yang terakhir wajib untuk dimandikan karena sebabnya adalah kematian. Ya. Kemudian wallahu taala alam, kita masuk ke pasal selanjutnya adalah furudul ghusli atau rukun mandi. Kapan seorang itu bisa dikatakan dia sudah bersuci dengan mandi, dan kapan seorang itu dikatakan dia belum bersuci untuk dengan cara mandi. Ya. Furudul ghusli isnan, ada 2 rukun mandi. Jadi kalau misalkan 2 rukun ini sudah dipenuhi, maka orang itu bisa dikatakan dia sudah mandi dan sudah suci dari hadasnya. Yang pertama niat, ya, lagi-lagi niat untuk raf'ul hadas, ya. Kemudian yang kedua ta'mimul badani bil ma, harus menyeluruhi semua bagian tubuhnya dengan air. Badan di dalam bahasa Arab itu bermakna ma siwar ra's, selain kepala maka dianggap sebagai badan. Namun ketika kita membahas lafaz-lafaz tersebut sesuai dengan kaidah fikih, maka badan di sini maknanya adalah semua anggota tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki wajib untuk dibasahi ketika mandi. Ya. Pertanyaannya, bagaimana jika seorang itu mempunyai rambut yang sedikit tebal? Jawabannya adalah tetap wajib untuk dibersihkan. Ada juga yang bertanya, dan ini masih banyak ibu-ibu yang bertanya. Misalkan, kalau misalkan ibu-ibu mempunyai rambut yang panjang, kemudian di dhufroh, disilang-silang, ya, ikatan rambut, itu bagaimana? Apakah harus dibuka atau tidak? Jawabannya adalah kalau misalkan tanpa dibuka, rambutnya tanpa dibuka ikatannya, itu bisa tidak menghalangi air sampai masuk ke dalam bagian dalam-dalamnya sehingga menyeliputi kulit kepala, maka tidak perlu dibuka. Tapi kalau misalkan ini menghalangi masuknya air ke kulit kepala, maka dhufrohnya atau ikatan rambutnya wajib untuk dibuka. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian syurutu al-wudu, syarat-syarat seorang itu dikatakan bisa berwudu, ya. Wujubul wudu, syarat wajib wudu. Atau syarat sahnya wudu, Syurutul wudu'i 10, syarat sah wudu itu ada 10. Yang pertama Islam. Ya, seorang ketika ingin berwudu, meskipun dia sudah berwudu tapi belum Islam, maka wudunya tidak bisa dikatakan sebagai wudu yang sah, ya. Kemudian yang kedua wat tamyiz, ya. Seorang diterima amal ibadah wudunya ketika dia sudah dikatakan mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Di dalam kitab Nailur Roja disebutkan mumayyiz adalah ma yusinul khitab, ma yafhamul khitab wa yusinul jawab. Seorang anak yang sudah bisa memahami khitab, nyambung ketika diajak bicara, dan yuhsinul jawab. Ketika ditanya maka jawabannya sesuai dengan pertanyaannya. Nah, ini bila anak sudah mencapai umurnya yang sekian tahun, kemudian sudah mencapai masa tamyiznya, maka wudhunya bisa dianggap sudah bisa diterima, sudah bisa dianggap sah, ya. Kemudian di dalam ulama lain juga menyebutkan bahwasanya mumayyiz ini adalah seorang anak yang bisa membedakan antara at-tamr dan jamr, ya, membedakan antara kurma dengan batu arang yang masih menyala. Ya. Kalau misalkan anak kecil sudah bisa membedakan 2 hal ini, maka dia sudah bisa dikatakan sebagai mumayyiz yang sudah memenuhi syarat yang kedua daripada 10 syarat wudu. Kemudian an-naqa'u 'anil haidhi wan nifas. Sah seorang dikatakan sudah berwudu ketika wudunya setelah masa haidnya, atau masa haidnya sudah terputus, atau dalam kata lain dia berada dalam masa sucinya. Kalau misalkan seorang wanita berwudu masih dalam masa haidnya, berwudu masih dalam masa nifasnya, maka wudunya tidak dikatakan wudu yang sah, bahkan dia berdosa, ya, berdosa kalau misalkan wudunya diniatkan sebagai ibadah. Kemudian wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarah, kulit harus terbebas dari hal-hal yang bisa menghalangi air untuk mengenai kulit, ya. Ya, itu syarat yang keempat, ya. Syarat yang keempat adalah
kulit ini harus terbebas dari benda apapun itu yang bisa menghalangi air sampai kepada kulit. Wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'a. Di atas bagian yang akan dibasuh ketika berwudu tidak boleh ada benda yang bisa merubah warna air. Ya, kalau misalkan tinta ini bisa merubah warna air, maka dia harus dibersihkan dulu sebelum berwudu. Kemudian wal ilmu bi fardiyatihi, yakin bahwasanya semua dari rukun wudu ini adalah wajib. Kemudian wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnah, dia tidak boleh meyakini salah satu dari rukun wudu ini sebagai sunnah. Ya, karena semua rukun wudu ketika dia berwudu wajib untuk dipenuhi. Kalau misalkan ada satu saja rukun yang hanya dianggap sebagai rukun yang sunnah daripada rukun yang 6 yang sudah kita sebutkan, maka wudunya batal, tidak bisa dikatakan sebagai wudu yang sah. Kemudian wal ma'ut tahur, air yang digunakan adalah air yang suci lagi menyucikan. Kemudian yang terakhir wadukhulu, sebelum terakhir wadukhulul waqti, harus masuk waktu. Ya. Seorang wajib untuk berwudu ketika waktu sholat itu sudah masuk. Ya. Karena apa? Karena ketika waktu sholat belum masuk, maka orang tersebut, seorang hamba, tidak bisa dikatakan dia wajib untuk berwudu. Kenapa wajib untuk berwudu? Karena wajib saat itu dia sudah wajib untuk melaksanakan sholat yang sudah masuk waktunya. Contohnya misalkan pada waktu sholat zuhur belum masuk, maka kita belum wajib untuk melakukan wudu untuk sholat zuhur. Tapi ketika azan sudah berkumandang menandakan waktu sholat zuhur sudah masuk, maka saat itu pula kita wajib untuk berwudu kalau misalkan masih dalam keadaan berhadas. Yang terakhir adalah wal muwalatu lidaimil hadas. Wudu harus berkesinambungan atau kontinu dengan sholatnya. Untuk siapa? Ini dikhususkan bagi mereka yang berhadas, yang daimil hadas, yang mempunyai hadas yang tidak bisa hadasnya itu terputus. Contohnya adalah orang yang mempunyai penyakit tidak bisa nahan kencing, ada permasalahan di ginjalnya sehingga air kencingnya terus-terusan keluar, tidak bisa ditahan. Nah, ini orang yang mempunyai penyakit seperti ini disebut dengan penyakit daimul hadas atau salsalatul baul, kencing yang terus-menerus keluar. Orang yang seperti ini, orang yang mengidap penyakit seperti ini, maka dia tidak boleh berwudu sebelum masuk waktu sholat dan tidak boleh berwudu kecuali berwudu dan dilanjutkan langsung dengan sholat. Tidak boleh ada jarak yang panjang antara wudunya dengan sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke dalam pasal selanjutnya, nawaqidul wudu, pembatal wudu. Ya. Nawaqidul wudu arba'atu asya. Wudu dianggap batal ketika terjadi 4 hal. Yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin au duburin rihun au ghairuhu illal mani. Wudu itu menjadi batal kalau misalkan ada sesuatu yang keluar dari salah satu dari 2 lubang, kubul dan dubur, apapun bentuknya. Ya, baik bentuknya udara ataupun selain udara. Meskipun benda yang keluar dari kubul dan dubur itu termasuk benda yang aneh, tidak biasa keluar, ini tetap dianggap wudunya menjadi batal. Ya. Kemudian yang kedua, zawalul aqli binaumin au ghairihi illa nauma qa'idin mumakkin maq'adahu minal ardi. Hilangnya akal atau tidak sadarkan diri disebabkan oleh apapun, ya. Seperti misalkan hilang akalnya atau hilang kesadarannya dikarenakan tidur, kecuali kalau misalkan tidurnya dengan posisi yang mumakkin maq'adahu ala al-ard, posisinya tegak, dalam posisi duduk yang tegak, yang mana bagian bokongnya masih tertempel semuanya di lantai. Ya, kalau misalkan ada orang yang duduknya seperti ini, tidurnya dalam posisi duduk yang mumakkin, posisi bokongnya ini masih bisa dikatakan
tetap atau sabit di atas ard, maka wudunya tidak batal dikarenakan dikarenakan tidur. Kecuali kalau misalkan tidurnya dengan posisi berbaring atau misalkan posisinya agak sedikit miring sehingga memungkinkan untuk mengeluarkan ada udara yang keluar dari lubang duburnya, maka ini wudunya bisa dianggap batal dikarenakan tidurnya. Karena kenapa? Karena sesuai hadis yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di situ Nabi bersabda, al-ainanu wika usah, bahwasanya mata ini diibaratkan sebagai alat untuk mengunci bokong. Kalau misalkan izana matil ainan, kalau misalkan mata ini tertidur, maka utliqoh, maka pintu atau lubang dubur kita tidak ada lagi yang mengunci. Sehingga kalau misalkan tertidur, maka tidak ada lagi yang bisa mengetahui apakah ada sesuatu yang keluar atau tidak, kecuali dalam posisi yang duduk yang tegap, ya. Kemudian asalis, yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa mra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Tersentuh antara dua kulit, ya. Tersentuh antara dua kulit laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai masa baliknya. Ajnabiyaini, bukan mahramnya, min ghairi ha'il, tidak ada pembatas di antara dua kulit tersebut, maka wudunya batal. Ya, termasuk diantaranya wanita yang bukan mahram adalah istri. Istri itu sebenarnya termasuk wanita yang bukan mahram. Karena jika istri termasuk wanita yang mahram, maka dia tidak boleh dinikahi. Justru karena istri adalah wanita yang halal, maka dia boleh dinikahi. Artinya apa? Kalau misalkan seorang suami terkena, sudah berwudu, kemudian menyentuh kulit istrinya, maka wudunya bisa dikatakan batal. Kecuali yang disentuh selain kulit, contohnya kuku atau gigi, maka ini tidak membatalkan wudu. Kemudian bagaimana kalau misalkan ada dua orang yang tidak mahram, laki-laki perempuan tidak mahram, saling menyentuh, tapi ada hailnya, ada kain pembatasnya, maka kita katakan orang tersebut tidak batal wudunya, tapi tetap ada dosanya. Karena dilarang bagi seorang laki-laki yang sudah beranjak dewasa balik untuk menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian yang keempat adalah massu qubulil adamiyyi au halaqati duburihi bi batinir rohati au butunil asabi, menyentuh kemaluan anak cucu Adam, baik kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain, ya. Misalkan anaknya ketika dicebokkan, misalkan au halaqati duburihi, atau menyentuh lubang duburnya, mohon maaf, dengan bagian dalam kaf atau telapak tangan, bagian dalam telapak tangan. Batasannya di mana? Batasannya adalah ketika dua telapak tangan ini diposisikan seperti ini, atau posisikan ditempel ke keduanya, kiri kanan kita tempelkan. Nah, bagian yang tidak terlihat itu termasuk rohatul al-yad, rohatul kafain, dua telapak tangan, yang mana kalau misalkan menyentuhnya dengan dua telapak tangan tersebut, maka wudhu seorang itu bisa dikatakan batal. Au butunul asabi, atau bagian dalam jari jemari. Nah, kalau misalkan tersentuh dengan bagian dalam rohatul kafain atau bagian dalam jari, menyentuh kemaluan laki-laki ataupun perempuan al-adami, maka wudhunya bisa dikatakan wudhu yang batal, disebabkan oleh tersentuhnya antara rohatul batan, rohatul yad atau butunul asabi dengan kemaluannya. Catatannya, meskipun kemaluan tersebut yang disentuh kemaluannya sendiri, maka ini bisa membatalkan wudhunya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan untuk pada kesempatan ini sampai sini saja, dan insya Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang lebih bermanfaat dan mengajarkan kita ilmu yang lebih luas lagi, kemudian diberikan manfaat pada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita pada hari ini. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.